Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan kita mengikuti pelajaran ngaji tematik, tepatnya tafsir sufi dari surat Al-Baqarah 260 tentang sepenggal kisah dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita buka dulu arti per kalimat dari surat Al-Baqarah ayat 260. Saya baca per kalimatnya. Wa id qala Ibrahimu, dan ingatlah Ibrahim berkata, Robbi, wahai Tuhanku, hari ini perlihatkanlah padaku kaifa tuhil mauta, bagaimana caranya engkau menghidupkan orang-orang yang mati. Qala, dia berkata, dia di sini Allah, awalam tu'min, apakah kamu belum percaya? Qala, dia berkata, di sini dia pelakunya adalah Ibrahim. Bala, artinya iya, walakin akan tetapi liyatma'inna qalbi, supaya menenteramkan hatiku. Qala, dia berkata, di sini dia pelakunya adalah Allah. Fakhud, maka ambillah arba'atan minat toiri, 4 ekor dari jenis burung. Fasurhunna ilaika, maka jinakkanlah ia padamu. Summa, kemudian ij'al, jadikanlah ala kulli jabalin, atas tiap-tiap gunung, minhunna, darinya, juz'an, sebagian-sebagian. Summa, kemudian ud'uhunna, panggillah ia, yaktinaka sa'yan, niscaya akan datang padamu sa'yan, dengan segera. Lanjutannya, wa i'lamu, dan ketahuilah olehmu, anallaha, sesungguhnya Allah, azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Sebentar ya, di tempat saya kendala sinyalnya. Sekarang kita buka lanjutan dari tampilan berikutnya. Arti per kalimat dari ayatnya berbunyi wa'id, dan ingatlah ketika. Dalam bahasa di Al-Quran, kata yang artinya ketika ada 2 macam. Yang pertama berbunyi lama, yang kedua berbunyi id. Sama artinya lama ketika. Id juga sama ketika. Bedanya adalah kalau lama bermaksud mengkisahkan peristiwa yang sedang terjadi. Sedangkan kalau pakai lafaz id bermaksud mengkisahkan peristiwa yang telah terjadi. Dan peristiwa itu cenderung dilupakan manusia. Maka oleh Allah dalam ayatnya, apa hikmahnya pakai lafaz maksud mengingatkan kembali tentang peristiwa tersebut. Maka dari itu, arti sempurnanya lafaz id ada kata-kata ingatlah. Wa'id, dan ingatlah ketika. Arti singkatnya dan ketika. Arti sempurnanya dan ingatlah ketika. Kalau lafaz lama, tidak perlu ada kata-kata ingatlah. Langsung aja misalnya walamma dan ketika. Tapi kalau memakai lafaz id, ada misi, ada unsur mengingat kembali atas peristiwa yang telah terjadi tersebut. Berarti di ayat ini karena pakai lafaz wa'id mengingatkan manusia akan peristiwa yang pernah dialami oleh Ibrahim. Wa'id, dan ingatlah ketika qala Ibrahimu, Ibrahim berkata, perlihatkanlah padaku kaifa tuhil mauta, bagaimanakah caranya engkau menghidupkan orang-orang yang mati. Kita buka tampilan berikutnya. Sekarang kita bahas lafaz qala Ibrahimu. Arti perkata qala Ibrahimu, yakni urutannya Ibrahim dulu, baru mundur ke kanan qala. Kenapa mengartikannya terbalik dari kiri ke kanan? Jawabannya adalah
dalam bahasa di Al-Quran, setiap nemu kata yang berjenis kata kerja atau perbuatan, sebutannya fi'il. yakni setiap nemu kata kerja atau perbuatan, pasti ada pelakunya yang berbuat di dalam kata kerja tersebut. Contoh di sini, kola artinya berkata. Yang berkata siapa pelakunya? Ternyata tertulis sebelah kiri, yakni Ibrahimu. Cirinya kata sebagai pelaku, yakni akhirnya doma, tidak Ibrahima, tidak Ibrahimi, tapi Ibrahimu. Karena akhiran doma, maka sebagai pelaku, jadi urutannya subjeknya dulu, baru predikatnya. Kola Ibrahimu, Ibrahim berkata. Di ayat 260 ini banyak lafaz kola. Tapi hanya kola yang pertama saja yang tertulis. Jika ada lafaz kola misalnya, tidak tertulis namanya, misalnya kita bayangkan kata Ibrahimu nggak tertulis, langsung berbunyi, wai kola robbi arini. Misal seperti itu ya. Maka ketika ada lafaz kola, yang pelakunya tidak tertulis sebelah kiri, karena nggak tertulis berarti nggak terbaca. Karena nggak terbaca berarti tidak terlihat. Ini contohnya. Nah, kalau tidak tertulis pelakunya, maka bermaksud umum. Jadi siapa saja bisa berkata dengan ucapan Robbi arini kaifa tuhil mauta. Itu boleh, siapa saja boleh memakai kata kerja kola. Sebagaimana di ayat ini. Itu kalau pelakunya kola tidak tertulis. Berarti siapa saja bisa mengalami atau menjalani atau mengamalkan ayat ini. Siapa saja. Terbuka untuk umum. Kalau lafaz Ibrahimu tidak tertulis. Tapi jika pelakunya tertulis sebelah kiri namanya tersebut, maka bermaksud bahwa lafaz ini atau perbuatan kola ini adalah khusus diperbuat oleh Ibrahim saja. Ya. Sedangkan nabi-nabi atau manusia yang lainnya tidak berbuat kayak ucapan Ibrahim sebagaimana di ayat ini. Jadi ucapan berbunyi Robbi arini kaifa tuhil mauta. Ini adalah ucapan dari satu-satunya orang di dunia ibaratnya. Satu-satunya manusia yang pernah berucap seperti ini hanya Ibrahim. Tidak ada manusia yang lainnya. Ini contohnya. Karena lafaz Ibrahimu tertulis, berarti identitas pelakunya kola sudah jelas. Dianya apa? Ibrahim. Berarti hanya Ibrahim sajalah yang pantas atau yang layak, yang etis berkata seperti ini. Hari ini kaifa tuhil mauta. Hanya Ibrahim saja. Sedangkan selain Ibrahim, tidak pantas, tidak layak, tidak etis untuk berkata sebagaimana meniru ucapannya Ibrahim. Ini hikmahnya, lafaz kola tertulis pelakunya sebelah kiri, berarti apa? Bermaksud khusus. Hanya khusus kepada Ibrahim sajalah. Dibolehkan Allah berkata seperti itu. Nah, dilanjutkan. Tampilan berikutnya. Contohnya, contoh di ayat 258 sebelumnya, contoh di ayat 259 sebelumnya, yang kita kaji sekarang adalah ayat 260. Mari kita bandingkan antara tiga ayat berurutan ini. Yang pertama, Al-Baqarah 258. Ada kata berbunyi, Alam tara ilalladzi haja Ibrahima. Kalau diartikan, Alam taro, apakah belum kamu melihat? Arti bebasnya, tidakkah kamu ketahui? Maksudnya kasarnya, tidakkah kamu ketahui dengan cara melihat langsung? Kepada siapa? Ilalladzi, kepada orang yang mana haja, orang yang menghujat Ibrahim. Di sini ada kata haja. Haja adalah jenis kata kerja, alias fi'il. Kata kerja pasten, telah menghujat. Nah, siapa orangnya? Tidak tertulis namanya karena hanya inisial berupa alladzi, orang yang, alladzi haja, orang yang menghujat. Oh, berarti pelakunya haja di ayat ini
tidak tertulis orangnya. Maka bermaksud bahwa siapa saja, orang lintas zaman kapanpun, bahkan orang sekarang pun bisa juga berpotensi berbuat kayak kisah di ayat ini. Yakni apa? Menghujat orang-orang soleh atau membantah orang-orang alim soleh, sebagaimana Namrud membantah, menghujat Ibrahim. Maka dari itu, lafaz haja, pelakunya haja, tidak tertulis sebelah kiri. Nggak ada kata-kata Namrud di ayat ini. Hanya ada berbunyi alladzi, diinisialkan atau disamarkan berbunyi alladzi haja, yang menghujat. Ini ayat 258. Pelakunya Allah samarkan dalam lafaz alladzi. Sekarang kita buka ayat Al-Baqarah berikutnya, 259. Yang berbunyi au kalladzi marra, atau seperti orang yang marra melintasi ala qaryatin, atas suatu negeri. Nah, siapa orangnya? Nggak tertulis namanya. Dalam adegan ayat 259 ini adalah namanya Uzair. Seorang pemuda namanya Uzair. Nah, dari mana tahunya bahwa namanya Uzair? Dalam kitab-kitab sejarah atau dalam kisah ayat ini. Tapi apa hikmahnya nama Uzair nggak ditulis? Jawabannya adalah supaya bersifat umum. Oh, berarti siapa saja bisa berbuat marro. Apa marro? Melintasi suatu negeri dan mengomentari negeri yang dia lintasi tersebut. Sebagaimana komentarnya Uzair, komentari negeri yang sudah rata dengan tanah. Nggak ada penghuninya. Nah, komentarnya bermuatan ucapan togut. Apa togut? Komentar yang ucapannya hanya berdasarkan perhitungan akal saja, alias menuhankan akal. Nah, karena pelakunya marro oleh Allah disamarkan dengan lafaz alladzi yang artinya orang yang, berarti siapa saja berpotensi meniru perbuatan Uzair sebagaimana ayat ini. Sedangkan ayat 260 ternyata lafaz qala langsung Allah tampilkan nama pelakunya. Qala Ibrahimu, tidak berbunyi walladzi qala, enggak berbunyi alladzi qala rabbi arini, tidak berbunyi alladzi qala, orang yang berkata. Tapi berbunyi qala Ibrahimu, Ibrahim berkata. Oh, berarti karena enggak ada lafaz alladzi atau karena enggak disamarkan dengan pakai alladzi, berarti ayat 260 adalah sifatnya spesifik. Yakni apa? Khusus satu peristiwa dan tidak akan berulang di peristiwa yang lainnya, di jam yang lainnya. Kenapa? Karena pelakunya dalam sejarah cuma satu. Hanya Ibrahim saja, hanya di saja, tidak akan berulang di zaman-zaman yang lainnya. Karena yang berkata hari ini kaifa tuhil mauta hanya Ibrahim saja. Kita buka catatan berikutnya. Sekarang ucapan wahai. Robbi arini. Kaifa tuhil mauta. Robbi arini. Wahai Tuanku. Robbi, wahai Tuanku. Ternyata dalam ayat ini, meski Nabi Ibrahim alaihissalam sudah akrab ya. Sudah akrab dekat dengan Tuhannya. Ternyata keakrabannya itu ya tidak beliau manfaatkan, merasa sangat akrabnya atau merasa mentang-mentangnya. Jadi meninggalkan adab, tidak. Ternyata beliau memanggil Allah tetap dengan ucapan Rabbi, tidak berbunyi Allahumma. Karena dalam redaksi kalimat doa yang kita hafal selama ini, ada dua awalannya. Bisa awalan Allahumma, bisa awalan Rabbana. Bedanya kalau Allahumma itu litakribi, untuk rasa kedekatannya. Kalau Rabbi atau Rabbana litakdim, untuk pengagungan Tuhannya. Ternyata Nabi Ibrahim meskipun sudah akrab, nempel, lengket dengan Tuhannya, tapi tidak memanggil dengan kalimat keakraban. Jadi apa? Nggak nyebut namanya langsung, wahai Allah, nggak gitu. Tapi tetap memanggil dengan kalimat adab. Yakni apa? Rabbi, wahai Tuhanku. Sebagaimana contohnya misalnya seorang istri raja.
Ketika manggil rajanya nggak berbunyi, wahai suamiku, tidak. Tapi itu dengan ucapan yang mulia, contohnya seperti itu. Padahal istrinya sendiri. Tapi memanggilnya tetap atas nama dinas. Ini apa? Suaminya sebagai raja. Meskipun cuma berdua, atau dalam rumah berdua, tetap manggil dengan ucapan yang mulia. Tidak dengan menyebut nama suaminya atau atas nama sebagai suaminya pribadi. Tapi sama sebagai sosok yang diagungkan atau yang dimuliakan, meskipun istri itu akrab dengan suaminya, akrab dengan si raja itu. Sama di sini, meskipun Ibrahim akrab dengan Allah, tapi tetap manggilnya memakai adab. Robbi, yang artinya wahai Tuhanku. Tidak berbunyi Allahumma, tapi berbunyi Robbi. Allahumma artinya wahai Allah, manggil namanya langsung atas nama keakraban, kedekatan. Kalau Robbi artinya wahai Tuhan kami, manggil atas nama kedudukannya, keagungannya, kemuliaannya. Berikutnya. Sekarang buktinya. Mana buktinya bahwa Ibrahim sudah akrab dekat dengan Tuhannya? Mana buktinya? Yakni karena beliau sebagai kekasih Allah. Contohnya di surat An-Nisa ayat 125. Wattakhadallahu, kalau perkata alifnya kasrah, wa ittakhadallahu, dan Allah telah menjadikan Ibrahim, yakni Ibrahim, kholilan, sebagai kekasih. Kholilan. Dalam ayat ini diartikan kekasih. Sekarang kita ungkap secara bahasa. Lafaz kholilun yang tadi dalam ayatnya An-Nisa diartikan kekasih, itu berasal dari kata kholla yakhillu. Ya, kholla yakhillu. Nah, definisi dari kata kholla yakhillu atau dalam bentuk jadi berbunyi kholilun, yakni seorang kekasih yang rasa cintanya itu tidak terbagi, ya, tidak terbagi. Jadi definisi kholilun adalah kekasih yang rasa cintanya tidak terbagi mengarah kepada pihak lain, tapi hanya mengarah kepada satu pihak. Itu sebutannya kholilun. Kekasih yang rasa cinta kekasih tersebut hanya mengarah kepada Allah saja. Itulah hikmahnya Ibrahim disebut kekasih dengan sebutan kholilun, tidak dengan sebutan habibun. Tapi kholilun, tidak habibun. Berikutnya. Lafaz kholla yakhillu, secara bahasa ini kata kerja atau fi'il. Kholla yakhillu artinya kosong, ya, artinya kosong. Oh, berarti dengan akar kata kholla yakhillu artinya kosong, maka seorang kholilun, kekasih dengan sebutan kholilun berarti kekasih yang isi hatinya kosong dari rasa cinta, selain cinta kepada Allah saja. Jadi seorang Ibrahim yang dijuluki sebagai kholilun berarti dalam isi hatinya Ibrahim hanya punya rasa satu cinta saja. Jadi cinta yang dia punya rasa itu cuma satu rasa. Dan diarahkan kepada Allah saja. Tidak kepada yang lainnya. Itu namanya kholilun. Nah, dari akar kata kholla yakhillu, Ibrahim disebut kholilun. Jadi apa? Kosong hatinya dari rasa mencintai selain Allah. Selain Allah, kosong hatinya. Dari akar kata kholla, lahirlah istilah takholli. Apa takholli? Mengosongkan. Dari takholli pakai kho, kalau titiknya dihapus jadi ha. Tahalli, apa tahalli? Mengisikan. Pakai ha. Ketika huruf ha dikasih titik di bawahnya jadi jim, tajalli. Apa tajalli? Menjelmakan. Ketika huruf ini, kho, ha, dan jim, ini saling berkaitan. Takholli mengosongkan, tahalli mengisikan, tajalli menjelmakan. Nah, Nabi Ibrahim sebutannya kholilun.
Berarti beliau ketika disebut khalilun, yakni beliau pada posisi takhalli, mengosongkan isi hatinya dari rasa cinta selain Allah. Hati beliau kosong, nggak ada rasa apapun cinta, cuma cinta kepada Allah saja. Itu sebutannya khalilun, seorang kekasih yang kosong hatinya dari rasa apapun, cinta apapun, hanya kepada Allah saja cintanya. Ini sebutannya khalilun. Berikutnya, Ibrahim sudah bertakhalli. Apa takhalli? Mengosongkan rasa cintanya kepada makhluk, ya. Rasa cinta kepada kebendaan, kepada manusia, kepada makhluk sudah beliau kosongkan, termasuk rasa cinta kepada anaknya, yakni Ismail. Sebagai pembuktiannya, yakni rela disuruh Allah menyembelih rasa cintanya kepada Ismail itu dengan secara simbolis dikasih Allah mimpi menyembelih Ismail. Falamma, maka ketika balagomahu, sampailah bersamanya atau bersama Ismail itu sa'ya, ini sudah dewasa. Qala, dia berkata, ya bunayya, wahai anakku, ini sungguhnya aku arafil manami, aku melihat dalam mimpi, ani sungguhnya aku adbahuka, aku menyembelihmu. Fandur madataro, kalau arti perkata, maka perhatikanlah apa yang kamu lihat itu berkata. Arti bahasa adalah, maka apa pendapatmu? Fandur madataro, apa pendapatmu tentang mimpiku itu? Gitu intinya. Ismail jawab, pola dia berkata, ya bati wahai bapakku, if'al, perbuatlah, kerjakanlah matuk naru, apa yang engkau diperintahkan lewat mimpi engkau itu. Jadi engkau menyembelihku, satajiduni, engkau akan mendapati diriku, insya Allah dalam mengendaki menasobirina, dari termasuk golongan orang-orang yang sabar. Maka kisah singkatnya adalah terjadilah Ibrahim menyembelih Ismail sebagai bukti bahwa Ibrahim menyembelih rasa cinta kepada makhluk, termasuk cinta kepada anaknya sendiri. Ini Ibrahim sudah hatam melewati fase atau tingkatan makom takhalli, mengosongkan diri. Oh, berarti cinta yang paling Ibrahim simpan secara keduniawian adalah cinta kepada anaknya, yakni Ismail. Nah, itu cinta yang paling mendalam bagi Ibrahim. Allah nyuruh Ibrahim menyembelih cinta itu supaya memutus rasa cinta itu dengan simbolis menyembelih, berarti memutuskan rasa cinta kepada anaknya dengan cara dikasih mimpi menyembelih anaknya, yakni Ismail. Ibrahim melaksanakan perintah itu dengan sempurna, maka Ibrahim sudah hatam dalam fase takhalli, mengosongkan rasa cinta kepada selain Allah. Berikutnya, Ibrahim sudah bertahalli. Apa tahalli? Mengisikan ke dalam hatinya rasa cinta kepada Allah saja. Kalau takhalli, proses mengosongkan. Jadi setelah Ismail disembelih, setelah selesai proses peristiwa kurban diamalkan, maka hati Ibrahim kosong, nggak ada rasa cinta kepada kebendaan. Nah, ketika kosong, diisikan, dimasukkan berupa satu rasa cinta saja kepada Allah. Maksudnya bahwa Ibrahim hanya menyimpan nama Allah saja di dalam hatinya. Nama anaknya tidak dia simpan dalam hatinya. Itu namanya proses mengisikan. Ya. Ibrahim bertahalli, mengisikan ke dalam hatinya, yakni apa? Rasa cintanya kepada Allah saja dengan pembuktian selalu membenarkan hal-hal yang gaib yang datangnya dari Allah secara penuh rasa percayanya. Jadi maka Allah bilang bahwa Muhammad wadkur, dan ingatkanlah atau bacakanlah kepada kaummu fil kitabi Ibrahim, dalam kitab atau kisah tentang Ibrahim. Innahu, sungguhnya dia, Muhammad, karena dia adalah siddiqon nabiyan,
orang yang benar imannya, orang yang jujur imannya, sekaligus nabian seorang nabi. Apa siddiqon? Ini benar-benar sudah dibuktikan imannya itu, terbukti iman dalam hatinya atau rasa cinta isi hatinya murni kepadaku saja. Ini contohnya. Ibrahim sudah mengamalkan tahapan tahalli, yakni hanya mengisikan isi hatinya dengan penuh rasa kepada Allah saja, tidak ada rasa kepada selain Allah. Ini contohnya. Berikutnya, Ibrahim sudah pada tahapan bertajalli. Apa bertajalli? Menjelmakan sifat-sifat ketuhanan dalam dirinya. Misalnya, Allah punya sifat Al-Ghafuru, Maha Pengampun. Maka Ibrahim suka ngampuni orang. Allah punya sifat Al-Afun, Al-Afu, Maha Pemaaf. Ibrahim praktekan. Ibrahim suka maafin orang. Jadi Ibrahim tidak ada rasa benci atau rasa dengki atau rasa apapun sifatnya manusiawi kepada sesama manusia. Dia hanya mempraktekkan sifat-sifat ketuhanan. Jadi apa? Memaafkan, bersikap penyabar, bersikap penyantun, bersikap lembut, dan sebagainya. Intinya, Asmaul Husna, 99 nama, itu khatam diamalkan oleh Ibrahim. Dan dengan pembuktian, jadi apa? Ibrahim membuktikan sikap relanya. Sikap relanya yang dipakai oleh Allah sebagai alat dalam perbuatan Allah. Misalnya, ketika Allah menegur orang lain, nah Allah memakai Ibrahim sebagai alatnya. Contohnya dalam kisah, Allah akan menegur Namrud. Karena Namrud yakni akan menghukum Ibrahim dengan cara dibakar dengan api. Lalu mereka berkata, harikuhu, bakarlah ia, wansuru aliyatakum, dan tolonglah tuan-tuan kalian, bra-bra kalian, in kuntum fa'ilin, jika kalian berbuat. Jadi intinya adalah Namrud menganjurkan kepada pasukannya untuk membakar Ibrahim, ya, dan membantu berhala-berhala sembahnya untuk melaknat, ya, mengutuk Ibrahim. Maka ketika dalam adegannya, singkat cerita, ketika api sudah dinyalakan dan ada namanya manjanib, dalam bahasa Arab manjanib. Apa manjanib? Seperti kren, ya, manjanib kren. Jadi ketika Ibrahim itu diikat dalam suatu kren, ya, kemudian krennya ketika diarahkan ke arah api, maka tiba-tiba Jibril datang menemui Ibrahim. Dari kitabnya. Datang. Jibril nawarkan diri. Wahai Ibrahim, apa perlu apinya saya tiup supaya padam, biar kau nggak kepanasan? Wahai Ibrahim, apa perlu saya arahkan apinya membakar Namrud saja, biar dia binasa? Ternyata tawarannya dari Jibril, Ibrahim tidak menginginkan. Apa kata beliau itu? Allah Maha tahu bagaimana bersikap terhadap kekasihnya. Allah Maha tahu bagaimana berbuat terhadap kekasihnya. Jadi Ibrahim berkata nggak seperti ini. Saya akan punya Allah, pas Allah nolong saya, nggak gitu. Tapi disamarkan. Allah Maha tahu bagaimana mestinya bersikap terhadap kekasihnya dalam kondisi terancam seperti ini. Nah, Ibrahim merasa sebagai kekasih Allah. Ibrahim bahasanya halus. Wah Jibril, aku nggak minta pertolonganmu. Allah Maha tahu yang sedang terancam seperti ini. Jadi di satu sisi Ibrahim tidak berdoa minta diselamatkan, tapi Ibrahim diam. Nah, diam ini justru bahasa isyarat yang paling halus. Yang apa? Ibrahim berharap dalam tanda kutip, ya, Allah itu dalam tanda kutip maaf tahu diri ataupun peduli kepada kekasihnya, yakni Ibrahim. Harus Allah peduli, harus Allah merespon bagaimana nasib kekasihnya itu. Apa dibiarkan binasa terbakar atau diapain? Tentunya kalau Allah cinta pada Ibrahim, sebagai itu membuktikan, memberikan keselamatan bagi Ibrahim. Maka ketika
tawaran Jibril, Ibrahim menolaknya. Langsung Allah memberikan Ibrahim keselamatan berupa Allah perintahkan api, ya naru, wahai api kuni bardan, jadilah kamu dingin, wasalaman, dan selamat ala Ibrahim atas Ibrahim. Jadi diamnya Ibrahim, tidak berdoa minta diselamatkan, tidak berdoa dalam berontaknya kenyataan yang mencekam itu. Jadi intinya adalah Ibrahim tidak, kasarnya, tidak berontak kepada kenyataan dialami nggak enak itu. Tapi justru diamnya itulah sebagai bahasa doa bagi seorang kekasih. Kenapa? Karena ingat bahwa dalam bahasa pemahaman kaum sufi atau kalau kita tahu adalah seseorang ketika akrab dengan orang lain, maka bahasa yang dipakai adalah bahasa isyarat. Tapi ketika orang itu belum akrab, maka bahasanya adalah bahasa formal. Contoh misalnya saya baru kenal dengan si A. Karena baru kenal di jalanan, kemudian si A mentraktir saya masuk ke suatu minimarket. Nah, ketika saya diajak masuk ke minimarket, kemudian dia beli sesuatu, saya juga ngeliat-ngeliat sesuatu. Nah, ketika saya ingin sesuatu benda atau makanan, karena saya baru kenal orang itu, maka saya ada bahasa formal izin. Jadi apa ucapan saya? Saya boleh nggak? Anda bersedia nggak bayari saya beli ini? Jadi ada bahasa formal izin. Apakah Anda bersedia membayari saya beli ini? Lalu dia bilang, oh enggak apa-apa, saya bayar. Jadi tetap saya pakai bahasa izin. Ya, bahasa formal. Jadi apa? Izin. Apakah Anda bersedia bayari saya beli makan ini? Oh ya, silakan, kalau apa Pak Edward, ambil aja. Nanti saya yang bayari. Jadi ada izin dulu secara bahasa formal. Itu karena saya tidak akrab. Tapi kalau misalnya saya dengan si sudah akrab, ya, sudah lengket, sudah akrab, maka ketika masuk dalam suatu minimarket, maka bahasa yang saya pakai karena akrabnya itu nggak lagi bahasa formal. Nggak usah pakai izin, hanya pakai isyarat. Gimana? Ini misalnya, saya megang barangnya seperti ini. Ini ya, jadi saya angkat, ini ya, jadi saya bilang, ini ya, itu sudah kode bahwa misalnya tolong dibayari. Meskipun nggak bilang, tolong dibayari. Jadi ketika sudah akrab, bahasanya penuh dengan isyarat. Tapi ketika belum akrab, maka bahasa komunikasinya secara formal. Sama di sini. Ketika Ibrahim mau dibakar, maka Ibrahim, kalau bahasa kita sebagai hamba yang awam atau belum akrab dengan Allah, itu pakai formalitas, pakai formal. Apa bahasa formal itu? Pakai doa, redasi kalimat doa, panjang lebar, dan sebagainya. Ya, panjang lebar baca doanya. Ibarat ngirim proposal itu setebal mungkin lampirannya. Apa proposal? Permintaan. Ya. Permohonan, permintaan. Tapi bagi Ibrahim, karena sebagai kekasih, maka untuk minta diselamatkan nggak perlu bahasa formal. Ibarat ngirim proposal nggak perlu tebal-tebal. Cukup satu lembar. Kode tulisan seperti memo ibaratnya. Sama di sini. Ibrahim hanya diam. Diam tidak minta. Itu adalah bahasa paling halus bagi seorang kekasih. Kenapa? Kalau kekasih bahasanya penuh dengan isyarat. Entah kedipan mata, entah getaran hati, dan sebagainya. Karena Allah Maha tahu isi hatinya Ibrahim, maka Ibrahim itu hanya pakai getaran hati kepada Allah. Tidak secara lisan berdoanya. Ini sudah tingkatan Ibrahim. Karena kita belum seperti Ibrahim levelnya, ya sudah, kalau kita berdoa, memperlihatkan suaranya, mintanya kepada Allah. Memperlihatkan gelagapnya, tangannya seperti ini. Memohon. Ibrahim tidak, sudah tingkatannya, levelnya lengket dengan Allah. Sudah levelnya akrab lengket. Maka gelagap ataupun aturan formal, Ibrahim tidak pakai lagi. Tidak pakai lagi. Hanya diam. Diam mematung. Dia mematuhi bahasa isyarat yang paling halus. Namanya Ibrahim
sudah rela dipakai Allah sebagai alat untuk menegur Namrud dalam peristiwa ini. Ibrahim vs Namrud. Apa Ibrahim? Kebenaran. Apa Namrud? Kekuasaan. Kebenaran melawan kekuasaan. Dalam puncak perdebatan di istana antara Ibrahim dengan Namrud, sebetulnya Namrud kalah. Jadi ketika Ibrahim itu Fa'ti biha minal maghribi. Ketika Ibrahim nantang, wahai Namrud, bisakah engkau datangkan matahari dari barat? Fabuital lagi kafaro. Maka terdiamlah Namrud sebagai orang kafir itu. Nah, terdiam berarti kalah argumen, kalah debatnya. Berarti dalam perdebatan di sana Ibrahim menang. Tapi karena Namrud punya kekuasaan, dia jadi aja, maka pihak yang menang atau yang benar tetap harus dihukum versi Namrud. Berarti kebenaran posisi Ibrahim bisa dikalahkan oleh argumennya, dalilnya, tapi maka meskipun Ibrahim benar, tetap harus dihukum karena telah meruntuhkan berala pesanannya Namrud kepada Azar. Ini sebagai hukumannya itu. Jadi pihak yang benar tetap dipenjara, kasarnya. Pihak yang benar tetap dihukum. Berarti kebenaran bisa dikalahkan oleh kekuasaan. Hanya bisa dikalahkan. Tapi kekuasaan tidak bisa melenyapkan kebenaran. Apa tanda bukti nggak bisa dilenyapkan? Secara simbolis, Namrud pengen membakar Ibrahim. Berarti dengan Ibrahim mati, maka nggak ada kebenaran. Lenyaplah kebenaran. Ternyata Allah menegur Namrud. Dengan cara Allah buat Ibrahim sebagai alat untuk menegur Namrud. Yani apa? Ibrahim Allah buat tetap hidup, nggak akan terbakar. Meskipun pakai api sekalipun. Berarti dengan tidak musnahnya jasad Ibrahim, maka secara simbolis bahwa kebenaran tidak bisa dimusnahkan. Di dunia, kebenaran bisa dikalahkan, tapi tidak bisa dimusnahkan. Sebagai simbolis, Ibrahim bisa dihukum, bisa dibakar, tapi nggak terbakar. Ya, bisa dihukum, dibakar, tapi nggak terbakar. Ini hikmahnya. Kebenaran bisa dikalahkan kekuasaan, tapi kekuasaan tidak bisa melenyapkan kebenaran. Jadi dengan peristiwa ini Allah pengen negur Namrud bahwa dengan tetap utuhnya jasad Ibrahim dari api nggak kena terbakar, berarti kebenaran tidak bisa dilenyapkan oleh kekuasaannya Namrud. Berikutnya, contohnya Ibrahim terpilih sebagai kekasih. Kenapa? Karena beliau sudah hatam. Sudah hatam, sudah sempurna jalani seluruh ujian. Wa idibtala Ibrahim rabbu bikalimatin. Dan ingatlah ketika Tuhannya Ibrahim menguji Ibrahim bikalimatin dengan kalimat-kalimat. Fatamahunna, maka dia menyempurnakannya. Banyak Ibrahim telah jalin ujian dengan sempurna. Dan Ibrahim telah diperlihatkan alam malakut, yakni alamnya para malaikat, sebagai buah hasil dari khatamnya atau apresiasi dari Allah kepada Ibrahim atas sempurnanya menjalani ujian. Wa kadzalika, dan seperti itulah nuri Ibrahim malakuta samawati wal ardi. Kami perlihatkan kepada Ibrahim malakuta, alamnya malakut di langit dan di bumi. Jadi penglihatan Ibrahim Allah berikan kuasa kayak penglihatan para malaikat. Ya. Jadi bisa melihat langsung ke langit, bisa melihat langsung ke bumi, maksudnya bisa melihat langsung apa yang dilihat oleh para malaikat di bumi maupun di langit. Waliyakuna minal muqinina, dan supaya Ibrahim menjadi termasuk orang-orang yang yakin
yakin dengan apa yang dia lihat itu. Jadi Ibrahim sudah hatam dengan segala ujian, ujian fisik maupun ujian keimanan, ujian jasmania maupun rohania, ujian jasad maupun ujian batinia. Nah, sudah hatam ujiannya, maka sebagai apresiasi Allah berikan Ibrahim kedudukan atau makom tingkatannya ya, tapi panca indera beliau kayak seperti malaikat. Jadi mendengarnya kayak mendengar malaikat mendengar sesuatu. Mata Ibrahim melihat kayak melihat sebagaimana malaikat melihat sesuatu. Itu namanya Nuri Ibrahima malakuta samawati wal ardi. Ini sebagai hadiah dari khatamnya ujiannya. Alam malakut adalah termasuk perbendaharaan gaib milik Allah. Jadi Allah mendampingi Ibrahim dengan sifat-sifatnya Allah jelmakan dalam Ibrahim, maka Ibrahim bisa merasakan atau bisa melihat alam malakut. Nah, di saat Ibrahim merasakan sebagai alat bagi Allah, misalnya tadi Ibrahim dibuat Allah sebagai alat untuk menegur Namrud. Ibrahim dibuat Allah sebagai alat untuk menegur kaumnya. Ibrahim dibuat Allah sebagai alat untuk mengampuni kaumnya Ibrahim. Ibrahim merasa sebagai alat. Arti kasarnya merasa diperalat oleh Tuhannya. Allah memperlihatkan kepadanya apa yang dilihat oleh Allah. Allah bisa melihat malaikat, maka Ibrahim bisa melihat malaikat. Allah bisa melihat apa yang tersembunyi di langit, alam malakut. Ibrahim bisa juga melihat yang tersembunyi di malakut. Ini, jadi apa yang dari Allah berikan penglihatan kepada Ibrahim. Dan Allah memperdengarkan kepadanya apa yang didengar oleh Allah. Contoh ilustrasinya, seperti Musa dengan tongkatnya. Karena tongkatnya nempel di tangan Musa langsung, berarti kemana Musa pergi, tongkatnya ikut. Ya, kemana Musa keperluan, tongkatnya difungsikan. Ya, apapun Musa inginkan, tongkatnya turut serta. Berarti tongkatnya itu ikut terus dalam perbuatan Musa. Apa yang Musa bisa, tongkatnya ikutan bisa. Apa yang Musa berjalan, tongkatnya ikutan diajak berjalan. Sama di sini. Apa yang Allah melihat, Ibrahim diperlihatkan apa yang Allah lihat itu. Maka Allah memperlihatkan kepadanya apa yang dilihat oleh Allah. Dan Allah memperdengarkan kepadanya apa yang didengar oleh Allah. Ternyata tidak sampai segitu. Ibrahim tiba-tiba minta lebih dari itu. Apa? Minta diperlihatkan kepada apa yang diperbuat oleh Allah. Ketika Allah melihat malaikat, Ibrahim bisa melihat malaikat. Ketika Allah mengetahui, Allah bisa membaca pikiran malaikat, Ibrahim juga Allah berikan kuasa, bisa membaca pikiran malaikat. Jadi dalam adegan ini adalah Allah menyertai Ibrahim, ya. Apa saja Allah lihat, maka Ibrahim bisa juga melihatnya. Apa saja yang Allah dengar, maka Allah perdengarkan. Allah buka hijabnya, supaya Ibrahim bisa mendengar apa yang Allah dengar. Nah, ternyata Ibrahim ketika merasakan seperti itu, ternyata ada keinginan lebih dari itu. Jadi apa? Pengen melihat bagaimana Allah berbuat dalam suatu perbuatan. Nggak sekedar memperlihatkan atau mempertontonkan, tapi Ibrahim pengen melihat prakteknya. Bagaimana Allah mempraktekkan suatu perbuatannya. Misalnya, Allah ngasih rezeki, bagaimana caranya? Allah ketika nolong orang, bagaimana caranya? Allah ketika masukkan hidayah, bagaimana caranya? Jadi Ibrahim pengen melihat bagaimana teknisnya Allah dalam berbuat dalam segala hal itu. Jadi Ibrahim minta diperlihatkan kepada Allah apa yang diperbuat oleh Allah sebagai kekasih Ibrahim juga. Kita buka tampilan berikutnya. Apa ucapan Ibrahim? Ucapannya,
Robbi, wahai Tuhanku, hari ini perlihatkanlah padaku kaifa tuhil mauta. Bagaimana caranya engkau hidupkan orang-orang yang mati. Jadi minta diperlihatkan caranya. Ingat bahwa dalam sejarah yang terekam di Al-Quran hanya ada 2 nabi, ya. Hanya ada 2 nabi yang berdoa memakai lafaz arini. Apa artinya? Perlihatkanlah padaku. Hanya 2 nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Cuma bedanya Ibrahim minta kepada Allah, pengen diperlihatkan perbuatan Allah. Sedangkan Musa, ya Allah, hari ini, Robbi hari ini. Minta diperlihatkan wujudnya Allah, wujudnya Tuhan. Mari kita bayangkan ya, Ada 2 nabi yang berdoa dan redaksi kalimat doanya ada kata arini. Apa arini? Perlihatkanlah padaku. Nah, jadi minta diperlihatkan. Kasarnya intinya minta melihat, pengen ngelihat. Nah, dalam sejarah bahasa Al-Quran hanya ada 2 orang pengen melihat sesuatu yang identik Allah. Yakni apa? Misalnya Ibrahim minta diperlihatkan perbuatan Allah. Sedangkan Musa minta diperlihatkan wujud Allah. Mari kita bandingkan, ya. Mari kita bandingkan di antara 2 nabi ini, tingkat permintaan doanya itu lebih tinggi mana tingkat doanya? Apakah Ibrahim atau Musa? Mari kita bayangkan dulu. Musa minta melihat perbuatan Allah. Musa minta melihat wujud Tuhan. Wujud Allah itu kayak apa wujud Tuhan itu? Nah, mari kita bandingkan. Di antara 2 nabi ini, siapakah yang level tingkat permintaannya itu lebih tinggi dibanding yang lain? Apakah minta melihat wujud Tuhan atau minta lihat perbuatan Tuhan? Nah, mari kita bayangkan, ya. Kita bayangkan diri. Kira-kira di antara 2 macam permintaan ini lebih tinggi mana mintanya itu? Minta melihat perbuatan Allah atau minta melihat wujud Allah? Kita buka catatan berikutnya. Ibrahim, bunyinya doanya hari ini, perlihatkanlah padaku kaifa tuhil mauta. Bagaimana caranya engkau menghidupkan orang-orang yang mati. Sedangkan Musa, terekam adegannya di surah Al-A'raf 143. Walamma, dan ketika ja'a Musa, Musa telah datang limi kotina, untuk mulai waktu bermunajat pada kami. Wa kalamahu rabbuhu, dan tuannya berkalam-kalam, berbicara dengannya. Qala, dia berkata, Musa di sini, Rabbi, wahai Tuanku, arini andur ilaika, perlihatkanlah dirimu padaku, andur ilaika, dalam kurung agar aku bisa melihat kepadamu. Jadi ada 2 nabi yang doanya arini. Ibrahim minta arini kaifa tuhil mauta. Wahai Tuanku, perlihatkanlah padaku bagaimana caranya engkau menghidupin orang mati. Bagaimana caranya? Teknisnya engkau menghidupkan orang mati. Kalau Musa mintanya lain. Wahai Tuanku, Rabbi arini andur ilaika. Wahai Tuanku, perlihatkanlah dirimu, wujud Tuhanmu itu, wujud sosokmu, ya, wujud fisik dirimu, agar aku bisa melihat kepadamu. Nah, mari kita bandingkan 2 nabi ini, ya, dari tingkat permintaan doanya itu, mana lebih tinggi levelnya? Apakah minta diperlihatkan perbuatan Tuhan atau minta diperlihatkan wujud Tuhan? Dari 2 nabi ini. Akan kita buka jawabannya pada tampilan berikutnya. Hari ini kaifa tuhil mauta. Kalau yang bawah, hari ini andur ilaika. Nah, ini pertanyaan dari saya ini. Lebih tinggi mana tingkatan permintaan doa? Minta diperlihatkan perbuatan Allah, contohnya Ibrahim, atau minta diperlihatkan wujud Allah, contohnya Musa. 2 permintaan adalah permintaan doa tingkat tinggi. Kenapa? Karena tidak semua manusia berani
minta seperti ini. Kalaupun berani minta, sebetulnya maaf ya, belum levelnya ya. Makom imannya belum layak ya. Belum layak ya. Ibaratnya kalau kita belum akrab sama orang, maka tidak pantas tanya tentang sifat-sifat dia. Tidak pantas tanya tentang siapa yang dia sukai, siapa yang dia benci. Itu kan urusan pribadi orang itu. Tidak pantas. Kenapa? Tidak layak. Kenapa? Karena belum akrab. Sedangkan dua nabi ini, Musa sudah akrab dengan Allah. Ibrahim juga sama. Sudah akrab dengan Allah. Nah, karena sudah akrab, maka permintaannya levelnya lain dengan orang biasa. Tingkatan tinggi. Ini doa tingkat tinggi. Kenapa? Karena permintaan yang tidak bisa dijangkau kayak manusia biasa. Ya. Karena doanya hari ini langsung to the point kepada sosok Allah sebagai Tuhan. Langsung to the point. Ibrahim minta, ya Allah, berikanlah padaku bagaimana caranya engkau hidup yang mati. Musa minta, ya Allah, atau wahai Tuanku, berikanlah dirimu padaku. Nah, mari kita bandingkan lebih tinggi mana tingkatan permintaan dua orang ini yang memang sudah tingkatan tinggi. Tapi kalau diindeks, ya, lebih tinggi mana antara doanya Musa atau doanya Ibrahim? Jawabannya pada tampilan berikutnya. Kalau minta diperlihatkan wujud Allah, itu berarti Musa ingin melihat keberadaan Allah. Alias inginnya Musa hanya ingin melihat bentuk fisik wujud Tuhan secara diam tak bergerak. Sedangkan Ibrahim, karena minta diperlihatkan perbuatan Allah, berarti Ibrahim ingin melihat kehebatan ilmu yang dimiliki Allah. Alias Ibrahim ingin melihat ilmu yang ada di dalam bentuk fisik Tuhan Allah secara gerak-geriknya. Nah, kalau Musa, kasarnya, wahai Tuanku, aku ingin melihat wujudmu. Oh, berarti Musa intinya ingin melihat Allah itu ada apa tidak. Ya. Kalau ada, bentuknya kayak apa? Sebatas lihat bentuknya. Tapi kalau Ibrahim, lebih dalam lagi mintanya. Nggak sebatas minta melihat Allah, tapi apa? Minta, ya Allah, engkau itu hebat apa tidak? Kalau engkau mengaku sebagai maha atau hebat, buktikan hebat itu kayak apa? Buktikan depan saya. Kesana hikmahnya. Jadi Ibrahim ingin melihat kehebatan ilmu Tuhannya. Ya, kehebatan ilmu Tuhannya. Jadi Ibrahim nggak ingin segera melihat Allah secara ada apa tidak, tapi melihat Allah secara gerak. Bagaimana Allah bergerak ketika berbuat. Bagaimana bergeraknya ketika berbuat. Nah, Ibrahim pengen seperti itu. Maka kalau diindeks, lebih tinggi tingkatan permintaan Ibrahim daripada permintaan Musa alaihissalam. Kalau Musa sekedar pengen ngelihat wujud Tuhan. Kalau Ibrahim pengen ngelihat ilmu, kehebatan yang dimiliki oleh Tuhan. Lebih tinggi tingkatan permintaan doanya Ibrahim dibanding doa Musa alaihissalam. Kita buka kata berikutnya. Qala. Nah, karena levelnya paling tinggi minta seperti itu, Allah membalas. Qala, dia berkata, wahai Ibrahim, awalam tu'min, apakah kamu belum percaya? Qala, dia berkata, Ibrahim jawab, bala, iya aku percaya, walakin akan tetapi lihat ma'ina qalbi supaya menenteramkan hatiku. Nah, ketika Ibrahim minta doa tingkatan paling tinggi itu, ya ini apa? Pengen tahu bukti kehebatan Tuhannya secara keilmuannya. Seberapa sih pandainya Allah itu? Seberapa sih hebatnya Allah itu? Nah, karena begitu tingginya permintaannya, Allah sebelum praktekkan, Allah balik bertanya dulu, wahai Ibrahim, awalam tu'min, apa kamu belum percaya bahwa aku itu hebat? Gitu kasarnya. Ibrahim bilang, bala, iya aku percaya, tapi aku pengen bukti supaya hatiku tenang, gitunya. Supaya hatiku tenang, pengen bukti. Nah, yang menarik adalah
Ucapan Allah yang bernada tanya kepada Ibrahim. Awalam tu'min, wahai Ibrahim, apa kamu belum percaya? Nah, ini ada ungkapan sastra, ya. Nanti kita belajar pada tingkatan ilmu paket tingkatan 10 ke atas, balago, sastra. Ini ungkapan sastra ini ya. Ini sastra ini. Kita buka catatan berikutnya. Kenapa Allah balik bertanya intinya? Akan kita ungkap kenapa Allah tidak mempertekan langsung nuruti Ibrahim. Kenapa kok bertanya dulu kepada Ibrahim sebelum mempraktekkan langsung. Kita buka catatan berikutnya. Dalam bahasa di Al-Quran, Allah bertanya itu bukan berarti Allah tidak mengetahui. Catat ya, catat ini. Allah kalau bertanya kepada makhluknya, bukan betul Allah nggak tahu. Tetapi bermaksud merahasiakan pengetahuan Allah terhadap Ibrahim. Sebagaimana Ibrahim merahasiakan niatnya untuk apa minta seperti itu. Ya, tahu lagi. Ibrahim minta, wahai Tuanku, tolong perlihatkan bagaimana caranya engkau menghidupkan orang mati. Nah, tentu Ibrahim kenapa berkata seperti itu? Pasti ada niat yang terselubung. Ya, ada misi. Kasarnya punya modus. Ingat bahwa Allah itu maha mengetahui isi hati Ibrahim. Allah mengetahui pikiran Ibrahim. Nah, jadi Allah maha mengetahui itu nggak langsung ibaratnya sekakmat kepada Ibrahim. Tidak langsung nuduh Ibrahim, tapi menyamarkan. Allah memposisikan dirinya seperti sejajar dengan Ibrahim sebagai makhluk. Jadi apa? Rasa enggak. Ibrahim nggak percaya. Nah, ini. Soalnya Allah maha tahu. Ibrahim itu percaya, maha tahu. Tapi kenapa bertanya? Untuk merahasiakan. Apa yang Allah tahu, jadi Allah tidak kasih tahu langsung kepada Ibrahim. Misalnya, orang tua ngelihat anak, ya, anaknya sedang megang perut. Nah, itu isyarat bahwa anaknya lapar. Nah, ketika anaknya minta Bu, berilah saya kue. Nah, ibunya tanya, apa kamu lapar, gitu kan ya? Karena sudah tahu betul lapar. Dengan isyarat megang perut kan tahu. Tapi kenapa kok ibu bertanya lagi? Karena pengen tahu jawaban selevel anaknya itu kayak apa. Jadi pengen tahu memberikan pertanyaan yang selevel anaknya. Jadi dengan nalar anaknya itu. Sama di sini. Ketika Allah bertanya, wahai Ibrahim, awalan tu'min, maksud Allah merahasiakan pengetahuan Ibrahim. Sebagaimana pernah, ini ada kejadian singkat, Rasul alami. Suatu ketika Rasul pernah membaca suatu surat yang ada muatan tentang doa Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Dan juga Rasul pernah membaca surat yang ada muatan doa Nabi Isa untuk kaumnya. Jadi akhirnya apa? Setelah selesai membaca surat itu, Rasul nangis. Jadi Rasul nangis, nggak ada ucapan apapun, nangis saja. Nah, ketika Rasul nangis itu, selain baca kedua itu, nangis itu, malaikat Jibril sedang di langit. Ini seperti dari hadis Rasul ya, dan bisa di situ. Ketika Jibril di langit, ingat bahwa Jibril itu posisinya ada Rasul macam-macam. Yang pertama, bisa sebagai guru bagi Rasul, bisa sebagai sahabat bagi Rasul, bisa sebagai teman bagi Rasul. Nah, ketika Rasul Muhammad itu sedang nangis, membaca dua itu, Jibril sebagai sahabat Nabi dari langit melihat penasaran. Nah, ketika adegan Jibril di langit melihat Nabi kenapa menangis, bahwa malaikat itu nggak bisa ngelihat isi hati manusia, ya. Jadi malaikat hanya bisa deteksi gerak-gerik manusia secara lahiriah. Maka sebabnya kenapa Nabi menangis, Jibril nggak tahu, karena itu urusan hati. Nah, ketika rasa ingin penasaran Jibril kepada Muhammad itu kenapa menangis itu, maka Allah ngelihat Jibril. Allah ngelihat Jibril yang sedang Jibril ngelihat Muhammad di bumi itu. Nah, akhirnya apa? Allah bilang, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad, tanyai dia, kenapa dia menangis. Ya. Allah kan maha tahu. Kenapa Muhammad menangis, Allah maha tahu.
Tapi kenapa Allah kok masih tanya, wahai Jibril, turunlah ke bumi, tanyai Muhammad, kenapa dia menangis? Itu berarti Allah nggak tahu loh ya. Sebenarnya Allah merahasiakan apa yang Allah tahu tentang istiadat Muhammad karena menangis. Tapi kalau Jibril nggak tahu, maka Allah mempraktekkan. Jadi kasarnya memperalat Jibril untuk menanya langsung. Jawabannya dia langsung dengar dari ucapan Rasul sendiri. Sama di sini. Jadi, wahai Ibrahim, apa kamu nggak percaya? Iya, aku percaya. Tapi supaya tenang hatiku. Nah, ini. Jadi, ini alasan sifatnya modus. Apa? Ibrahim punya misi. Punya misi pengen ngeliat Allah dengan jelas. Ya, punya misi ngeliat Tuhannya. Tapi dengan cara disamarkan. Ya Allah, tolong praktekkan, wahai Tuhanku, tolong praktekkan depanku bagaimana engkau cara hidupnya orang mati. Kenapa? Dengan Ibrahim melihat prakteknya, berarti melihat gerak-gerik Tuhannya, otomatis kelihatan wujud Tuhannya. Nah ini, jadi bisa dua, ya, dapat dua nanti. Bisa ngelihat wujud Tuhan bergerak, yang kedua bisa ngelihat hebatnya Tuhannya itu, ilmunya itu. Nah, tapi Ibrahim nggak terus terang, hanya bilang bahwa ya Allah supaya tentram hatiku. Padahal enggak. Supaya aku pengen bisa melihatmu, sekaligus melihat kehebatanmu. Tapi enggak bilang. Jadi Ibrahim mengatakan dengan samar. Akan tetapi supaya menentramkan hatiku. Ini jawaban yang disamarkan. Sama dengan Allah tanya, disamarkan. Apa kamu enggak percaya? Ini juga bahasa samaran. Ingat bahwa sesama sahabat, sesama kekasih, itu bahasanya penuh samaran, penuh isyarat, tidak bahasa vulgar, tidak bahasa formal. Maka dialog interaktif antara Allah dengan Ibrahim, itu bahasanya penuh teka-teki ibaratnya, penuh samaran, penuh isyarat, yang orang awam biasa nggak akan bisa menebak. Nah, susah menebak, susah menerka bahasa kedua belah pihak tersebut. Termasuk bahasa ini. Kenapa Allah tanya? Padahal Allah Maha tahu. Ya. Kenapa Ibrahim nggak terang kalau pengen ngelihat wujud Tuhannya? Ya. Hanya disamarkan supaya tentram hatiku. Nah, ini jawaban yang samar. Akhirnya apa? Allah nyuruh. Dia berkata, "Fakut, maka ambillah arbatan minat tairi, 4 ekor dari jenis burung. Fasurhunna ilaika, maka cincanglah ia oleh." Jadi ini akan maka ambillah arbatan, 4 ekor dari jenis burung. Akan kita ungkap apa hikmahnya Allah nyuruh Ibrahim, kenapa kok nyari burung? Kok nggak hewan yang lainnya? Ya. Yang kedua, setelah nemu burung, kenapa harus sur? Ya, ingat bahwa secara bahasa Arab, sur arti perkata adalah sur adalah suatu kata perintah untuk berbuat 4 hal. Yang pertama, mencari burung. Yang kedua, melatih supaya jinak. Yang ketiga, menyembelihnya dengan dipotong-potong, dicincang. Yang keempat, ditumbuk sampai lembut mencair. Itu sur bahasa Arabnya. Ya, sur adalah suatu kata perintah yang memerintahkan untuk berbuat 4 hal. Ya apa? Wahai Ibrahim, carilah burung.